sebelum kita masuk ke dalam pasal yang ke-20, kita akan lihat bersama dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima sama-sama kita baca ayat-ayat. 1, 2, 3. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan dia menetap di antara Kades dan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab dia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah dia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan di Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-20, diulang lagi kesalahan daripada Abraham. Seperti kejadian yang hampir sama pada waktu Abraham ada di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa Sarah itu saudaranya, bukan istrinya. Nanti kalau saudara lihat pasal yang ke-21, kisah lahir. Ya. Tetapi yang saya lihat di sinilah kemudian Tuhan mau membereskan Abraham. Ya. Tuhan mau membereskan Abraham sebelum apa? Sebelum berkat itu hadir di dalam kehidupan Abraham, saudara. Tuhan gak izinkan Abraham terus bermain di area itu, bermain di titik itu, bermain di kesalahan. Apa itu, saudaraku? Abraham gak punya integritas. Yang saya lihat seperti itu, Abraham belum mampu menampilkan integritas. Artinya gini, dia masih bermuka dua. Itulah yang namanya integritas. Ya. Di sini begini, di situ begini. Jadi dia menampilkan dua pribadi. Ya. Dia padahal adalah suami daripada Sarah, tetapi dia bilang di depan orang-orang, saya bukan suaminya Sarah, saya bukan suaminya Sarah. Dan hampir saja terjadi sebuah malapetaka di Gerar, saudara. Ya, hampir saja terjadi wabah, terjadi hukuman di sana. Kenapa? Karena Abimelek, saudara, hampir mengambil untuk dia. Firman Tuhan mengatakan dia belum meniduri Sarah, dia belum bersetubuh dengan Sarah. Karena Tuhan memperingatkan kepada Abimelek bahwa ini wanita sudah punya suami. Makanya ayat yang ke-5 dia bilang, aku ambil wanita ini karena dikatakan bahwa wanita ini belum bersuami. Saudara, saya melihat betapa pentingnya dan bagaimana Tuhan sangat menuntut sekali di dalam kehidupan Abraham, dan juga saya harus katakan di dalam kehidupan kita. Apa itu yang disebut dengan integritas? Integritas itu di luar sama, di dalam sama, di dalam sama, di luar sama. Perkataan kita, tingkah laku kita itu sama, enggak dua gitu, saudara. Waktu kita di gereja, ya kita jadi hamba Tuhan, tapi waktu kita di luar, perilaku kita udah beda lagi. Nah, sampai di mana tuh, saudara? Karena yang saya lihat, Tuhan sangat menuntut sekali. Tuhan sangat menginginkan sekali adanya integritas di dalam diri daripada Abraham. Tuhan sudah berjanji nih, saudara. Tetapi Tuhan masih mau membereskan satu hal yang penting dalam hidup Abraham. Saya juga mau bilang begini, hari ke depan mungkin berkat itu sudah mau turun dalam hidup saya dan saudara. Mujizat itu sudah mau turun dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Tetapi masih ada tuh yang menahannya. Kalau saudara baca pasal 21, kisah lahir, artinya begini, ketika integritas itu dibereskan, gitu. Ketika masalah integritas itu dibereskan, artinya Abraham menyadari, Abraham nggak boleh lagi bermuka dua, Abraham nggak boleh lagi tipu-tipu lagi. Abraham mesti dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun juga, dia harus tampil, saya suami daripada Sarah. Ada amin, saudara? Dia nggak boleh lagi tuh cerita dua cerita di sini begini, cerita di situ begini.
Saya melihat itu tuh saudara yang mau dibereskan. Ketika itu dibereskan, terjadi mujizat itu terjadi. Pasal 21 terjadi, saudara. Benar, ya, ini sudah terjadi sebuah hukum perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tetapi ada satu hal saudara yang masih kurang, saudara. Ada satu hal yang belum berkenan sama Tuhan, harus dibereskan dulu sama Abraham. Apa itu? Sekali lagi, masalah integritas. Ternyata masalah integritas itu nggak gampang, saudara. Masalah integritas itu nggak gampang, sangat tidak mudah. Bahkan untuk seorang Abraham sekalipun, masalah integritas itu nggak gampang. Dan masalah integritas itu juga yang sedang dicari dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini sama Tuhan. Bagaimana kita nih, dimanapun kita berada, ya kita jadi seperti itu, saudara. Ada amin, saudara. Dimanapun kita berada, kita jadi seperti itu. Kadang-kadang, maaf nih, saudara, kadang-kadang kalau sama orang luar kita ramah. Tapi waktu di rumah, baru kita jadi macan. Ya, ada macan perempuan, ada macan laki. Kalau di luar, iya. Tapi kalau sudah masuk rumah, waduh. Nyamuk takut gigit kita, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kadang-kadang saya masih seperti itu. Masih bermuka dua. Ini memang gak gampang. Ini urusan yang tidak mudah, saudara. Tetapi saya melihat begini, salah satu penghalang yang terbesar, yang terakhir, artinya apa? Sesuatu yang sangat sulit sekali dibereskan. Untuk masalah korban, untuk masalah mesbah, untuk masalah yang lainnya, Abraham, untuk masalah pengampunan, saudara, ya, pemberesan hati, saudara, Abraham berhasil, ngampunin Lot berhasil. Tapi bukankah kekristenan itu bukan cuma bicara satu hal? Kekristenan itu bicara banyak hal. Ada amin, saudara? Kekristenan itu bukan cuma bicara tentang cuma memberi. Lalu kemudian ketika kita pandai memberi, kita berhasil memberi, kita bilang begini, semua Alkitab saya sudah kuasai. Kenapa? Karena saya orang yang memberi. Saya ini orang yang murah hati. Makanya apa? Paulus bilang ditambahkan kebajikan, ditambahkan kebaikan, ditambahkan kemurahan hati, ditambahkan lagi apa itu? Ya, tidak. Ditambahkan. Makanya kalau kita ngerti ini, kita nggak pernah sempurna, kita nggak bisa sombong. Apalagi kalau kita sombong rohani, karena ada banyak orang yang sombong rohani, sudah. Ada banyak orang yang sombong rohani. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya ahli dalam hal kasih, dalam hal mengampuni. Saya dulu begitu, saudara. Ya. Kayaknya udah hebatnya. Kenapa? Karena memang nggak gampang, kan, saudara. Mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni saudara orang yang sudah merugikan kita, dan kita anggap nggak ada apa-apa. Memang itu nggak gampang. Tetapi saya mau coba bilang bahwa Alkitab saya dan saudara, bukan cuma isinya tentang pengampunan. Alkitab saya dan saudara bukan cuma tentang isinya tentang bagaimana melepaskan pengampunan, melupakan orang yang menjahati kita. Bukan cuma itu. Alkitab kita isinya banyak. Bahkan Alkitab pernah bilang begini, saudara, ada ayatnya, ya, saya lupa. Alkitab bilang begini, satu kamu nggak lakukan, gagal semua. Coba. Sampai ancamannya seperti ini. Dari sekian banyak nih, saudara, satu kamu dari sekian banyak, dari mungkin 99 perintah, mungkin ya 100 perintah, 99 kita lakukan, tapi satu kita gagal, kita bisa. Ini sudah. Abraham apa? Kurang Abraham apa? Hampir tidak ada. Kalau di pemandangan manusia, orang kagum sama Abraham. Ya, orang dari mulut ke mulut cerita tentang hebat Abraham itu, ya. Orang sudah disakitin, orang sudah dirugiin sama ponakannya,
Kami masih monolog, kami masih monolog. Bicara yang lainnya, saudara, bicara sama Tuhan. Ya, bicara sama Tuhan, bicara sama hubungan sama Tuhan. Oh, Abraham tuh hebat, bikin mesbah lagi, suka bikin mesbah. Kalau melayani Tuhan, wah Abraham itu jempolannya. Kita kan kemarin bahas. Lot mah cuma kasih roti tidak beragi. Abraham kasih brol lah, kasih yang terbaik buat 3 pribadi Tuhan. Apa yang kurang? Nah ini agak gampang. Kadang-kadang Tuhan tuh sampai kepada kenapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita ini nggak bercela, kedapatan tidak bercela. Bukan berarti kita harus mencoba. Kita nggak boleh. Yang Tuhan marah adalah begini. Yang penting saya sudah menguasai yang sini. Yang itu mau udah, nggak perlu. Yang penting saya sudah bisa, kalau mengasihi, siapa yang bisa ngalahin saya? Kalau bicara ngampunin orang, siapa yang bisa? Kalau bicara hati, siapa yang bisa ngalahin saya? Nggak ada. Kalau bicara memberi, siapa yang bisa ngalahin saya? Oh, saya mau biar ada kekurangan juga mampu memberi. Tapi urusan yang lain kita bilang ini, mau kamu sih duduk. Ada orang bilang begini, kamu sih duduk talenta ini. Oh, ini bukan masalah talenta. Melakukan firman itu sudah, itu bukan masalah talenta, lu sudah salah. Melakukan firman itu adalah kewajiban, itu bukan masalah talenta. Kalau sudah bilang itu talenta, itu salah. Talenta itu bicara sesuatu yang berbeda dari melakukan firman Tuhan. Dan ini yang saya katakan, ini yang satu hari ini nih yang jadi penghalang nih, saudara. Kayak ngegaet, ya. Yang lainnya talinya sudah putus, saudara, ya. Kalau ini berkat, ini ada tali, ada cangkolan-cangkolannya. Yang semuanya sudah lepas karena Abraham sudah berhasil melakukan. Tinggal yang satu ini naik, kayak gitu, saudara. Ya, jadi yang lain sudah jatuh, nih tingkahnya ini sudah begini, ya sudah. Cuma satu yang masih nyangkol. Mungkin, saudara. Sebetulnya berkat itu sudah mau turun dalam hidup kita. Ada sesuatu terobosan yang mau terjadi dalam hidup kita. Atau apalah, nggak ngerti. Jawaban doa saudara, ya. Doa saudara sudah bergumul bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Tetapi saya nggak ngerti, mungkin saya nggak bilang tentang integritas saja. Mungkin integritas sudah berhasil, tapi mungkin hal yang lain saudara. Seperti masih nyangkol, belum dilepaskan. Jadi masih tertahan. Tapi karena bodohnya saya, bodohnya saudara, bodohnya kita, saudara, kita bilang yang lainnya sudah. Bicara tentang pengampunan, memberi Tuhan, saya tuh orang yang suka memberi dia Tuhan. Saya tuh orang yang kalau udah urusan memberi itu, berkorban tuh, saya tuh orangnya. Biar saya kamunya tak ada. Mungkin hebat seperti itu, saudara. Tapi mungkin ada hal yang lain, saudara. Saya tidak menekankan tentang hal yang ini saja, ya, saudara. Masalah penghalang berkat, saudara, yang nyantol. Mungkin yang lain, nggak ngerti apa. Untuk urusan Abraham, untuk kasusnya Abraham, ya Abraham punya masalah di integritas. Tapi mungkin buat saya, untuk saudara beda lagi. Emosi kita mungkin yang masih belum diberesin, sampai itu masih nyangkut. Apa sudah ya, yang maaf, akhirnya apa? Akhirnya kalau saya melihat begini, ini sih maafnya sudah. Kalau sampai ini gagal, Abraham gagal membereskan ini, pasal 21 tidak ada cerita tentang Ishak. Sama halnya, kalau hal yang satu ini, saya nggak tahu apa sekali lagi. Kita bukan cuma bicara tentang integritas, saudara.
Tapi mari sama-sama kita datang sama Tuhan dengan sebuah hati yang rendah, dengan sebuah penundukan diri, dan kita mau mengerti apa sih Tuhan, apa yang masih kurang dalam diri saya. Mungkin yang lain sudah, tapi ada satu hal yang mungkin yang Tuhan mau lihat kita bereskan hal yang mungkin ambisi kita yang belum terkendali, saudara. Ambisi kita pengen kaya, pengen berhasil, ya, pengen tinggal di kolong melarat, ya, cita-cita kalau lagi udah malam tuh, kalau pengen tidur tuh, ya belum bisa tidur, menghayalnya jadi konglomerat dulu. Ya kan masing-masing kita macam-macam ya, saudara. Ambisi kita yang atau mungkin ada hal lain komitmen kita sama Tuhan yang harus dibereskan. Itu apa, saudara? Dan untuk saya juga banyak, ada hal-hal yang harus saya bereskan. Karena saya melihat begitu, saudara. Ya, pasal 20 seharusnya, pasal 20 harusnya sudah bercerita itu, saudara. Kalau boleh saya katakan, ya, kalau saya boleh berandai-andai itu, saudara, maaf ya, dari versi saya, maaf. Harusnya pasal 20 itu sudah bercerita tentang Ishak lahir. Tapi baru pasal 21 cerita Ishak lahir terjadi. Mungkin bisa jadi kalau pasal 20 belum ada pemberesan, mungkin pasal 21 juga belum ada cerita tentang Ishak lahir. Iya kan, saudara? Mungkin pasal 22 juga belum ada. Mungkin ceritanya beda lagi. Mungkin ceritanya bisa jadi, maaf saudara, ya, mungkin ini cuma berandai-andai. Bisa jadi pasal 21 kalau ini nggak diberesin, apa Rene, Ishak, Sarah keguguran, Ishak teluron, saudara. Ya bisa jadi, saudara, yang namanya kehamilan, yang namanya juga kehamilan bisa jadi gagal, bisa jadi, apalagi sudah tua begitu. Satu hal ini, saudara, integritas, ya. Kalau kita mau sama-sama bicara tentang integritas, ini sesuatu yang Tuhan tuntut juga dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tuntut juga dalam hidup saya. Seperti apa saya di hadapan saudara, ya, di gereja, waktu saya berdiri sebagai hamba Tuhan, dan pada waktu saya jadi orang biasa di luar, gitu. Iya kan, saudara? Pada waktu saya keluar kan saya jadi orang biasa. Tapi masalahnya bukan masalah di luar saya nggak melayani dan di sini saya melayani, bukan itu. Tapi bagaimana predikat hamba Tuhan itu, dimanapun saya berada, saya harus ingat saya adalah seorang hamba Tuhan. Ada apa yang saudara? Bukan tentang bagaimana kalau di sini mah tiap pagi saya melayani, ya. Orang tahu saya hamba Tuhan, gembala. Tapi kalau di luar, saya nggak usah pakai predikat gembala karena orang nggak mau tahu saya gembala atau gembiri, saudara. Tetapi yang saya harus tampilkan adalah satu pribadi. Pribadi apa itu? Pribadi saya adalah seorang hamba Tuhan. Ada amin, saudara? Pribadi saya dimanapun saya berada, saya di luar kota, saya lagi ngapain, saya adalah seorang pribadi hamba Tuhan. Saya lagi naik mobil sendirian, saya lagi naik kereta. Kalau dulu suka naik kereta, saudara, saya adalah seorang pribadi hamba Tuhan. Itu tuh yang saya harus ingat. Waktu ngadepin orang yang nyebelin, waktu ada orang lagi cari gara-gara, lagi ada orang yang lagi mau ganggu emosi kita, satu hal yang saya dan saudara harus ingat, saya dan saudara adalah seorang hamba Tuhan. Ada amin, saudara? Karena yang jadi hamba Tuhan, kalau kita bicara hamba Tuhan itu bukan cuma saya, kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kekunian Allah. Itu standarnya. Orang muslim aja, saudara, orang muslim aja ngerti tentang arti hamba Allah. Hamba Allah. Iya, orang muslim ngerti. Karena kalau saya lihat, kalau saudara lihat, kalau lagi ada bencana, ya saudara, kalau lagi ada bencana alam, lalu orang sumbang di metro atau di mana, ya saudara, itu mereka kadang-kadang nggak menyebut nama. Mereka cuma sebut apa? Hamba Allah. Mereka tahu siapa
Siapa dia sesungguhnya? Di gereja kita jadi malaikat, di gereja saya jadi malaikat, di luar saya jadi. Nggak boleh ada yang ganggu, nggak boleh ada yang kesal. Di rumah juga nggak boleh ada yang kesal. Ini firman yang berat, ini firman yang gak gampang. Kita semua, saya dan saudara sedang diproses supaya kita masuk dalam sebuah integritas yang benar di hadapan. Bukan cuma di hadapan Tuhan, tetapi bicara integritas itu bukan cuma pada waktu kita menyembah Tuhan. Karena ada orang kalau sudah lagi di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, hebat bisa. Tapi waktu di luar, orang begini. Ribet. No comment. Ribet off. Ternyata itu bukan cuma bicara tentang urusan surga, itu bukan cuma urusan menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang saya lihat sekali lagi itu berkaitan erat sekali dengan apa? Dengan penundaan berkat dalam hidup, penundaan doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan. Itu seperti yang saya katakan, itu seperti ada kain, masih ada satu kain nyangkol, kuat. Karena dia punya kain yang besar dan dia punya tali yang kuat, sampai dia bisa menahan berkat itu nggak turun dalam hidup. Enggak, saudara saya juga lagi di darat nih sama firman sama sama. Walaupun kita sudah belajar ya, saya percaya juga sudah belajar untuk menjadi pelaku firman. Ada amin saudara, tetapi tetap saudara, ada hal-hal yang Tuhan tuntut sama kita untuk kita lebih lagi. Kita nggak boleh puas dengan kerohanian kita yang kemarin. Kita nggak boleh puas dengan keberhasilan perjalanan hidup rohani kita yang kemarin. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang kita harus bereskan di hari-hari. Tolong kita ya saudara. Ini gak gampang saudara, ini gak gampang. Apalagi saya sampaikan ini di depan jemaah. Dan seringkali kita suka bermain di dua dunia. Kita itu kayak makhluk amfibi. Kita ini makhluk amfibi. Ya. Orang pikir kita jago, cuma jago berenang kayak kodok, kayak kakak. Ternyata waktu di darat juga kita bisa hidup juga. Ya. Dunia kesucian kita jago, tapi ternyata waktu kita kerja di dunia gelap, ya kita juga jagoan. Tolong kita pagi hari ini, itu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan baik. Kalau Tuhan masih mau bicara sama saya, Tuhan masih mau ingatkan saya, Tuhan masih mau tegur saya. Tuhan bahkan di dalam Yakobus kalau nggak salah, kalau ada orang anak yang dipukul, itu berarti ayahnya masih sayang sama anaknya. Amin. Ayah itu masih menganggap ini anak saya, ini anak saya. Tapi kalau sampai ada orang tua, ada ayah yang gak mau pukul lagi, ajar ya baik. Nah, itu yang mengerikan. Itu yang mengerikan kalau Tuhan sudah bilang begitu, kalau Tuhan sudah ngediemin kita tuh. Itu sangat mengerikan kalau Tuhan sudah diem. Kita mau ngapain? Tuhan malah senyum. Kita mau ngapain sampai belarakan, sampai apa, sampai edan, sampai kayak apa, sudah guling-gulingan, duduk-dudungan di dalam dosa.
Itu mengerikan, itu mengerikan. Tapi kalau Tuhan masih perintah, hei, Tuhan masih teriak, jangan. Tuhan masih bicara di hati kecil kita, sudah. Karena yang saya pernah katakan, bagian yang terjujur dalam hidup kita, dalam tubuh kita, itu adalah hati kecil kita. Itu bagian terjujur. Ya, pikiran kita boleh bilang, enggak, saya nggak salah. Tapi hati kecil kita seringkali bersuaranya, Tuhan bicaranya pada waktu kita lagi sendirian. Waktu kita habis bilang, saya benar. Kita habis teriak, kalau kemudian kita sendirian, di situ tuh hati. Seringkali Tuhan bicara di hati kecil kita. Saya cuma bilang begini, kalau masalah integritas atau masalah yang lain, ini sudah perbandingan ini. Kalau berkat aja kita nggak bisa dapetin, ya, hanya karena integritas yang gagal, yang hampir. Kalau masalah, untuk urusan anak saja sampai ditunda karena ada masalah integritas, masalah anak, urusan keturunan. Apalagi kalau kita bicara surga. Nilai surga dan nilai berkat, apakah itu anak, apakah itu masa depan, atau berkat keberhasilan, itu kan jauh sekali. Masalah berkat kan itu kan masalah kecil. Kalau untuk urusan berkat aja sampai bisa gagal, apalagi urusan surga. Jadi maksud saya, ya, ini bukan cuma bicara tentang urusan berkat. Kalau kita gagal melakukan firman, itu bukan cuma kita kehilangan berkat. Kalau berkat ada yang hilang, apalagi surga. Berkat kan kecil. Kalau kita bagi hari ini ya saudara, Tuhan mau bagi hari ini kita seperti doa tadi, saudara. Kita menjadi duta-dutanya Allah. Kita menjadi apa ya saudara? Pribadi-pribadi Allah di dalam dunia ini, sehingga orang melihat ada sesuatu yang berbeda. Orang melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan menolong kita ya saudara. Tuhan menolong, mampukan saya dan saudara untuk, memang ini tidak mudah. Untuk Abraham saja tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita pengen, kalau kita mau, kalau kita rindu, kalau kita butuh, kalau kita minta pertolongan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memampukan saya dan saudara. Tuhan akan apa ya? Ngerti itu bagaimana caranya Tuhan memampukan kita, supaya kita mampu berhasil memiliki yang namanya integritas dalam kehidupan. Artinya dimanapun kita berada, kita tetap bisa menampilkan saya adalah seorang hamba Tuhan. Ada apa yang saudara? Kita adalah seorang orang yang percaya. Kita adalah orang Kristen. Apa sih orang Kristen? Ya, orang Kristen itu adalah, kenapa orang-orang pengikut Yesus itu disebut orang Kristen? Kenapa? Itu adalah sebuah ejekan sebetulnya. Ejekan, ya. Pengikut Kristus. Artinya gini, orang-orang yang gaya hidupnya, orang-orang yang tutur katanya itu seperti Yesus. Itulah orang Kristen. Tolong kita supaya kita bisa menampilkan hal yang seperti itu dalam situasi yang sesulit apapun. Tapi Tuhan memampukan saya. Mari kita berdoa.